Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu dalam kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur dalam anugerah-Mu. Saatnya kami buka hati dan hidup kami buat apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat masing-masing kami ya Allahku. Apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Kami siap untuk menerima apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas ini ya Bapa, urapilah, berkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan. Haleluya ya. Pujian tadi El Shaddai memasuki kehidupan kita hari ini, mengingatkan kepada kita El Shaddai itu artinya bahwa Allah Maha Kuasa. Nah, digambarkan Shaddai itu adalah Sadat ya, yaitu apa? Bahwa itu adalah merupakan gunung ya. Ini adalah gambaran yang ada, itu seperti buah dada wanita ya. Jadi begini maksudnya, seorang ibu ya, seorang ibu yang sedang memeluk anaknya. Allah digambarkan begitu, yang menyusui, yang menetei anaknya ya. Jadi itu gambarannya, bagaimana Allah kita yang Maha Kuasa ini memeluk kita sebagai anaknya. Dan bukan hanya itu, yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan daripada anak-anaknya. Itu gambarannya El Shaddai ya. Jadi itu adalah merupakan gambaran bagaimana Allah yang digambarkan seperti gunung ya, digambarkan seperti yang berkuasa. Dan itu adalah merupakan gambaran bagaimana menggambarkan payudara wanita ataupun juga ASI daripada seorang ibu ketika ia memeluk anaknya, ia menjagai anaknya dari apapun, bahkan ia mencukupkan anaknya dengan kebutuhan ASInya. Kira-kira itu gambaran daripada Allah El Shaddai ya. Nah, oleh karena itu apa yang kita takutkan? Allah menjagai kita. Makanya dikatakan, nggak usah perlu takut, nggak perlu gentar dengan apapun yang kau hadapi hari-hari ini. Kenapa? Karena ada Allah El Shaddai. Haleluya. Dan bukan hanya menjaga, melindungi, tetapi juga Dia mencukupkan apa yang menjadi kecukupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum saya akan memasuki apa yang menjadi renungan pagi hari ini, saya mau menyapa dulu pagi hari ini ya, buat setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah boleh bersama pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya ya. Shalom, selamat pagi buat Ibu Natali ya. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Sehat selalu ya Ibu ya. Lalu juga shalom, selamat pagi buat Ibu Neni Iriani ya. Puji Tuhan, shalom Ibu, selamat pagi ya. Dan juga ada Ibu Maria ya, yang ada di Kamboja ya. Shalom Ibu, selamat pagi ya. Nah, kalau mau pesan di Jakarta, pesan makanan itu sama Ibu Neni ya kan, bisa pesan. Tapi kalau ada di luar negeri ya pesan sama Ibu Maria, ada di Kamboja ya. Juga ada Ibu Lydia juga ya. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini juga saya menyapa yaitu Ibu Nike. Shalom Ibu. Kita terus berdoa ya buat Ibu Nike ini ya, supaya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan kesehatan Ibu yang ada ya. Puji Tuhan. Nah, juga selamat pagi buat hambanya Pak Resos. Shalom Pak. Puji Tuhan, sehat selalu ya. Haleluya. Nah, pagi hari ini juga saya mau menyapa yaitu shalom Oma Sylvia Lucy ya. Puji Tuhan, Oma sehat selalu ya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan juga pagi hari ini saya mau menyapa Bapak Nathan. Shalom Pak Nathan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sehat selalu ya. Lalu juga ada Ibu Hana Setiawan. Shalom Ibu. Haleluya. Puji Tuhan ya. Selamat pagi. Puji Tuhan. Juga ada Bapak Devri Setiawan. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Pak Devri. Haleluya. Sehat selalu ya. Juga ada Ibu Dina Bigael. Shalom Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi ya. Juga ada Bapak Jones ya, Bapak Jones. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi ya, dari Tobelo. Ini luar biasa, dari Maluku ya. Shalom Pak, sehat selalu ya. Mancing bagaimana mancing? Pak Jones ini mancing ikan besar sekali. Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan ya. Juga ada ibu ini ya, kalau saya biasa panggil Ibu Ruth ya, Ibu Lydia Ruru ya. Puji Tuhan. Ibu Ruth gimana? Shalom, salam buat Bapak ya, dan juga keluarga, sehat selalu ya. Puji Tuhan. Haleluya. Juga ada
ada Pak Roni Simbolon ya, puji Tuhan. Shalom Pak, selamat pagi. Lalu juga ada Ibu Marta Jami ya, shalom, selamat pagi, haleluya. Lalu juga ada bersama dengan kita yaitu Ibu Ineke Setiawan, shalom Ibu, puji Tuhan, selamat pagi. Lalu juga ada Ibu Elizabeth Kunir ya, puji Tuhan, selamat pagi. Lalu juga ada Ibu Marta Rosita Damanik, shalom Ibu, selamat pagi, puji Tuhan ya. Dan juga ada Ibu Lydia Agnes, itu yang saya bilang kalau mau pesan-pesan apa sama Ibu Neni sama Ibu Lydia ya, puji Tuhan, haleluya. Dan juga pada kesempatan pagi hari ini kita menyapa juga ada Ibu Marta Rosita Damanik, puji Tuhan ya, shalom Ibu, haleluya. Baik, dalam kesempatan pagi hari ini tentunya menjadi sukacita buat setiap kita semua yang ada. Dan saya bersyukur dalam anugerah Tuhan boleh bersama dengan setiap Bapak Ibu Saudara. Haleluya ya. Dan sebelum kita masuk ya, saya juga mau menyapa juga di pagi hari ini bersama dengan Ito Dita Tambunan ya. Puji Tuhan ya. Sehat selalu Ito ya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, kita mau melihat Alkitab kita dalam kesempatan pagi hari ini sebagaimana tema yang mungkin sebagian sudah melihatnya di wall Facebook saya. Saya upayakan setiap pagi saya memang mempersiapkan itu semua. Artinya bahwa setiap pagi saya coba sampaikan apa yang menjadi tema yang akan saya sampaikan setiap paginya, supaya Bapak Ibu Saudara melihat ya, memang ada hal-hal di mana dalam kesempatan seseorang yang membutuhkan waktu dalam kesempatan setiap paginya ya, sehingga tidak bisa semuanya atau tidak bisa setiap hari, mungkin setiap pagi untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan dalam program Ajaib Sabdanya. Tetapi nggak apa-apa kok, dalam kesempatan kemudian, artinya itu kan memang di-record ya, jadi artinya Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya kemudian. Nah, itu yang saya coba sampaikan dengan tema-tema yang ada ini untuk membawa setiap Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena dalam kenyataannya, dalam kehidupan manusia pada hari-hari terakhir ini ya kan, banyak yang tidak mengerti apa yang menjadi hakikat dalam keberadaan hidupnya. Hakikat itu dalam KBBI itu adalah bahasa tidak baku, bahasa bakunya hakikat ya, begitu. Nah, yang saya mau sampaikan di sini bahwa bicara tentang hakikat itu adalah esensi, bicara tentang hakikat itu adalah dasarnya. Nah, sampai sejauh ini mengertikah kita sebagaimana Allah menciptakan manusia, tentunya kita yang ada di dalamnya dalam hakikat hidup kita. Ada banyak kita akhirnya tidak melihat apa yang menjadi kepentingan Allah menciptakan kita sebagai manusia dalam hakikatnya, dalam dasarnya, dalam esensinya. Sehingga akhirnya kita dapat terpengaruh dengan keadaan-keadaan dunia hari-hari ini yang menimbulkan kecemasan, yang menimbulkan ketakutan, yang menimbulkan kekhawatiran. Nah, itu sebabnya saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara kembali kepada hakikatnya, kembali kepada sejatinya dalam penciptaan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kita mampu menghadapi kehidupan hari-hari ini. Ya, dengan tekanan-tekanan melalui informasi berkaitan dengan keadaan COVID-19 yang ada. Bahkan juga ada wacana nanti akan di lockdown Jakarta, khususnya Jakarta, ya kan? Setiap akhir pekan. Nah, yang saya mau katakan, hal-hal yang seperti ini mungkin akan mengganggu bagi orang yang bekerja dalam kesempatan hari Jumat, Sabtu, Minggu, ya kan? Ada karyawan-karyawan yang bekerja dan ini adalah menimbulkan hal yang juga menimbulkan rasa cemas dan sebagainya. Tetapi itu masih wacana. Namun yang saya mau katakan, ada banyak informasi-informasi hari-hari ini yang membuat setiap kita menjadi cemas, yang membuat setiap kita itu menjadi khawatir. Sehingga itu yang saya katakan, kita tidak lagi melihat pada hakikatnya. Allah, Bapa kita di surga, menciptakan kita itu apa yang menjadi tujuannya. Haleluya. Mari kita melihat Alkitab kita ya, di dalam Kejadian pasal yang pertama ya. Saya mau tunjukkan dulu, maksud saya Kejadian pasal yang kedua ya. Dalam Kejadian pasal yang kedua, apa yang dikatakan di situ mulai dari ayat yang pertama, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu di dalam penciptaan ya, dalam Kejadian pasal yang pertama, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7
dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Nah, perhatikan ayat yang kelima. Ini yang seringkali timbul kesalahpahaman, ya. Ayat 5 nih. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Lihat, jadi zaman itu, ya, zaman itu nanti saya jelaskan secara bertahap. Jadi zaman itu kabut itu dari bawah, saudara. Ya. Kenapa? Karena di dalam kesempatan pada waktu itu, sebelum terjadinya air bah, itu seperti ada proteksi, ya, kalau kita itu atmosfer, tetapi itu ada perlindungan Allah yang luar biasa, sehingga di dalam pertumbuhan tumbuh-tumbuhan pada masa itu dari bawah, lihat dikatakan, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Jadi dalam penciptaan pada awalnya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu ada proteksi, ada perlindungan Allah. Ya, ada perlindungan Allah yang mana akhirnya kabut itu dari bawah. Ya, ini yang Alkitab bilang. Oke, tetapi setelah kejadian yang namanya peristiwa air bah, maka terbukalah itu semua, ya. Dan akhirnya maka ketika Allah menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam, ya kan, akhirnya dunia ini banjir. Nah, yang saya mau jelaskan di sini dalam ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu secara kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di sini bahwa manusia itu terdiri dari dua etinitas, ya, dari dua unsur. Unsur apa? Debu dan tanah, dan juga apa? Dari roh. Oke. Nah, ini juga adalah pemahaman namanya dikotomi. Tetapi saya tetap percaya dalam diri manusia itu ada tiga unsur, ya, yaitu trikotomi, roh, jiwa, dan tubuh, ya. Nah, tetapi di sini dalam kesempatan ayat 7 ini dikatakan, yang saya mau tunjukkan hakikatnya, dasarnya, ya. Nanti dalam prinsipnya begini, debu dan tanah itu dari mana diambil Allah? Dari bumi. Artinya apa? Kita harus beradaptasi dengan keadaan yang ada, karena kita terdiri dari daging, ya kan? Tetapi jangan lupa bahwa Allah menghembuskan nefasnya, menghembuskan rohnya, dan itu akan kembali kepada Allah. Itu yang saya katakan dalam pembahasan Abang Jago, saya katakan bahwa roh itu tidak pernah mati. Roh itu tidak pernah mati. Roh itu akan kembali kepada Allah, sang pemberi roh itu sendiri. Ya, makanya coba lihat, orang bisa saja dia dipotong mulutnya, dia tidak bisa ngomong, tetapi roh tidak mengalami cedera itu. Nah, itu sebabnya saya katakan dalam pembahasan nanti lanjutannya dalam Abang Jago itu bagaimana manusia bisa dikendalikan. Itu sebabnya saya katakan roh yang lemah itu bisa dikalahkan dengan roh yang lebih kuat. Nah, kalau roh kita tidak kuat dalam menghadapi keadaan yang ada, dengan kata lain, kalau kita tidak mengaktifkan Roh Kudus secara penuh dalam kehidupan kita, maka Alkitab berkata bahwa ketika itu ada seseorang dilepaskan, ya, dari roh yang jahat. Lalu apa yang terjadi? Dia pergi dan dia keluar dan dia mengelilingi, namun dia tidak menemukan tempat yang ada. Dia kembali kepada orang tersebut karena didapati tempat itu bersih. Dan akhirnya apa? 7 kali lebih jahat dia masuk. Nah, itu sebabnya saya katakan hati-hati dalam keberadaan roh Allah dalam diri kita, kalau kita tidak dapat menjadikan dia maksimal dalam kehidupan kita yang ada. Nah, Bapak Ibu saudara, ada pemahaman begini bahwa sebenarnya manusia diciptakan dulu, baru tumbuh-tumbuhan. Karena kan dikatakan di dalam pasal yang kedua ini, ya kan, ini saya mau luruskan dulu pemahaman yang kadangkala agak sedikit bergeser, ya. Karena di dalam penciptaan kita tahu bahwa Allah pada hari pertama itu menciptakan namanya bumi, ya, yang masih kosong. Lalu hari kedua Allah menciptakan langit, ya, dengan segala keadaannya, dan dia juga memisahkan pada hari yang kedua itu memisahkan air yang ada di bawah langit dan juga yang ada di atas langit. Jadi di situ, ya. Nah, selanjutnya hari ketiga, nah perhatikan di sini. Hari ketiga Tuhan menciptakan daratan yang meliputi pulau-pulau, yang meliputi juga gunung-gunung, ya. Lalu di hari yang sama juga Allah menciptakan
lautan dan tumbuh-tumbuhan. Kita lihat ayatnya ya, di dalam Kejadian pasal yang pertama ya, supaya nanti Bapak Ibu Saudara jangan terjebak dengan apa yang terjadi di dalam Kejadian pasal yang kedua. Dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 9 dikatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadi demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian ya. Nah, lalu selanjutnya dikatakan apa yang terjadi setelah dia membuat tumbuh-tumbuhan. Maka Allah pada waktu itu di dalam ayat yang ke-26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ini kita harus mengerti posisinya, karena ada pemahaman yang mengatakan begini, saya juga nggak ngerti pada waktu itu loh, secara nyata saya dengar, saya lihat gitu loh, dan akhirnya saya harus meluruskan pemahaman itu yang dikatakan bahwa sesungguhnya manusia dibuat lebih dahulu daripada tumbuh-tumbuhan. Alkitab jelas mencatat bahwa tumbuh-tumbuhan dulu hari ketiga, nanti hari keenam Allah menciptakan manusia. Loh, di dalam pasal yang kedua kok dituliskan bagaimana tumbuh-tumbuhan itu belum ada, lalu manusia diciptakan. Saya mau katakan, baca Alkitab itu disimak baik-baik. Coba perhatikan di sini. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi Allah menciptakan bumi, ya kan, dengan urutan-urutannya. Di hari ketiga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, di hari keenam Allah menciptakan manusia, di hari ketujuh Allah istirahat. Nah, sesudah itu dikatakan apa? Ketika Allah menyelesaikan pekerjaannya, dia berhenti. Tetapi dikatakan apa? Bahwa bicara tentang menjadikan bumi itu beda dengan menjadikan Taman Eden. Posisinya pasal yang kedua ini adalah bicara tentang Allah menciptakan Taman Eden. Nah, perhatikan di dalam ayat yang ke-8 selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Gitu ya. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Maka di situ Allah mulai apa? Bukan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, tetapi Allah dikatakan apa? Memberi pertumbuhan kepada tumbuh-tumbuhan yang ditaruh Allah di Taman Eden. Jadi dalam konteks penciptaan dunia, tumbuh-tumbuhan itu hari ketiga, hari keenam itu manusia. Tetapi dalam konteks penciptaan Taman di Eden itu lain lagi. Gitu, manusia sudah ada tapi ditempatkan Allah di Taman Eden. Nah, tumbuh-tumbuhan itu diberi pertumbuhan oleh Allah. Jangan kebalik-kebalik kalau baca Alkitab, Pak, ya kan? Makanya itu yang saya bilang, ada juga orang yang bingung dengan apa yang menjadi pohon yang dimakan oleh Hawa dan Adam. Maka ketika Adam dan Hawa memakan buah pohon itu, maka lalu di dalam pasal yang ketiga, ya kan? Pasal yang ketiga, coba kita lihat sebentar, ya. Pasal yang ketiga, di dalam ayat yang ke-24, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi bukan berarti di dalam kesempatan di mana kita melihat Adam dan Hawa makan pohon, itu bukan pohon kehidupan, bukan buah pohon kehidupan, tapi buah pohon yang baik dan yang jahat. Nih, lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua, apa yang dikatakan di situ? Dalam Kejadian pasal yang kedua, kita melihat di situ ayat yang ke-9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Lihat, Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon di Taman Eden yang diambil dari bumi. Yang di bumi diciptakan pada hari ketiga. Ngerti kalau baca Alkitab? Gregetan ya. Nah, dikatakan yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Nih Bapak Ibu Saudara, kalau membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-22 pada ayat yang kedua ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sebentar saya tunjukin ya. Makanya pertanyaan saya gini, pohon kehidupan ada berapa? Ya, kalau di dalam Wahyu pasal yang ke-22 pada ayat yang kedua, coba Bapak Ibu Saudara lihat dulu Alkitabnya, buka dulu Alkitabnya ya kan. Ini program Ajaib Sabdanya, artinya semua berangkat dari Alkitab.
Ya, supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. Lihat ayat yang kedua, dikatakan di dalam ayat 22, pasal 22 dalam kitab Wahyu ayat yang kedua, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan. Kalau kata pohon-pohon kehidupan itu ada berapa berarti pohonnya? Lebih dari satu, betul? Ya kan? Karena dituliskan seperti itu. Nah, dalam terjemahan lain, kalau Bapak Ibu Saudara melihatnya, dalam terjemahan King James, ya, itu disebutkan bukan trees, tetapi tree, ya, tree of life, dikatakan seperti itu. Berarti hanya satu. Nah, yang lebih tepatnya lagi kita melihatnya di dalam kitab kita, ya, dalam Kejadian pasal yang kedua. Perhatikan di sini. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan. Cuman satu. Jadi jangan salah mengerti dalam terjemahan, ya. Terjemahan di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang kedua itu sebenarnya tidak menunjuk kepada pohon-pohon kehidupan, tetapi pohon kehidupan cuman satu. Oke, selanjutnya dikatakan apa? Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ada dua pohon yang utama di tengah-tengah taman Eden itu, selain pohon-pohon jenis lainnya. Nah, di dalam kesempatan itu Adam dan Hawa memakan buah pohon untuk mengetahui yang baik dan yang jahat. Dia berdosa nggak? Berdosa. Karena dia sudah tidak menuruti perintah Allah. Lalu selain itu dia juga menjadi tahu mana yang jahat, mana yang tidak jahat, atau yang baik. Nah, ketika dia sudah mulai memakan hal itu, Allah dalam kebaikannya, perhatikan di sini dalam pasal yang ketiga yang saya tunjukkan tadi pada ayat yang ke-24. Allah dalam kebaikannya dikatakan apa? Yang menempatkan kerub untuk menjaga taman Eden itu. Yaitu dari apa? Dari datangnya Adam dan Hawa untuk memakan bukan lagi buah pohon yang baik dan jahat, tetapi buah pohon kehidupan. Bicara tentang buah pohon kehidupan ini artinya kekal. Sifatnya yaitu mortal, sifatnya itu abadi. Nah, kalau Adam dan Hawa ini dibiarkan Tuhan memakan buah kehidupan, maka dia abadi dalam dosa-dosanya. Tidak ada lagi korban penebusan untuk manusia. Itulah keadilan Tuhan, itulah kebaikan Tuhan. Sehingga dia menempatkan malaikatnya menjaga supaya manusia jangan makan buah pohon kehidupan setelah dia makan buah pohon yang baik dan yang jahat. Supaya apa? Supaya dia tidak abadi dalam dosanya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, saya berdoa setiap Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin dewasa. Ya, itu kira-kira gambaran sedikit tentang hal tersebut supaya kita jangan salah-salah mengerti. Ya, karena Alkitab berkata di akhir zaman ini terjadi banyak pengajaran-pengajaran yang ada. Itu sebabnya saya katakan ujilah pengajaran saya melalui firman Allah, dan kita juga boleh dong menguji pengajaran orang lain yang berangkat dari apa yang dituliskan oleh Alkitab, ya, supaya kita mengerti, supaya saya mau Bapak Ibu Saudara itu dewasa dalam Tuhan. Nah, kembali kita melihat di dalam Kejadian pasal yang kedua pada ayat yang ke-7, ya, ada dua etinitas Bapak Ibu Saudara, ya. Itu sebabnya dikatakan bahwa bagaimana ketika itu Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nefasnya atau nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi kita mengerti di sini manusia itu terdiri dari yang namanya tubuh jasmani dan tubuh rohani, ya. Haleluya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mari kita melihat, ya, apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan manusia. Oke. Yang pertama ini yang saya mau setiap kita mengerti, ya, dari apa yang menjadi pertanyaan. Jadi supaya Bapak Ibu saudara itu bisa memahami, saya itu dari mana? Saya itu mau kemana? Dan kenapa saya ada sampai sejauh ini? Kenapa saya ada di tempat di mana saya berdiri atau duduk saat ini? Itu yang harus selalu ditanya setiap pagi dalam kehidupan kita, supaya ketika pertanyaan dasar ini kita coba menjawabnya, maka kita akan kuat. Pertanyaannya, kita dari mana? Jelas Alkitab berkata, kita dari Allah. Dan banyak lagi hal lain yang seperti saya sampaikan pada kesempatan episode sebelumnya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, bahwa tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus.
Dan apa status kita? Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14, setiap orang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Status saya dan Bapak Ibu Saudara ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus adalah anak-anak Allah. Berarti kita dari mana? Dari Allah. Lalu pertanyaannya, kita mau kemana? Ya, setiap hari kita bertanya kepada Allah. Itu sebabnya kita nggak tahu. Itu sebabnya kita minta tuntunan Tuhan. Kita minta petunjuk Tuhan. Terus, apa yang kita mau kerjakan? Kenapa saya ada di sini? Kenapa saya hidup pagi hari ini? Kok kenapa Tuhan kasih saya napas hidup? Berarti ada tugas-tugas dan tanggung jawab yang Tuhan ingin kerjakan. Nah, ini yang harus kita kenali. Secara dua etinitas tadi, secara jasmani dan secara rohani. Ya, nah sekarang kita melihat ya bahwa dalam kehidupan kita sebagai manusia, ya, secara jasmani dulu biar kita mengenali. Secara manusia kita ini adalah makhluk dunia. Ya, artinya apa? Secara tubuh ini yang dibuat dari debu dan tanah, ini nggak bisa dibawa ke sorga. Oke? Ini adalah sesuatu yang kita rawat, kita jaga selama ada di bumi. Karena dalam kesempatan kemudian kita akan masuk ke dalam yang namanya dunia ilahi, di mana kita tidak lagi menggunakan pakaian duniawi ini, tapi kita akan memakai pakaian ilahi. Ya, yang artinya kita akan masuk kepada tubuh kemuliaan. Haleluya, ya. Nah, karena itu ini kita harus pahami dulu. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai akhirnya terjebak dengan apa yang menjadi keadaan di mana kita tidak menyadari. Tubuh ini pada hakikatnya akan kita tinggalkan di bumi, nggak bisa dibawa ke surga. Jadi apa yang ada yang kita harus jaga, apa yang ada yang harus kita rawat sebatas itu. Nggak perlu berlebih-lebihan, Bu. Ya kan? Ya, apa yang bisa kita jaga, apa yang bisa kita rawat, ya kita rawat, kita jaga. Dan juga nggak usah terlalu panik dengan apa yang menjadi keberadaan dirimu ketika dalam penciptaan engkau merasa kurang normal dengan keberadaan tubuhmu. Karena pada hakikatnya itu akan ditinggalkan di bumi. Engkau nggak usah kalah, engkau nggak usah menyerah, engkau nggak usah sedih dengan apa yang menjadi keberadaan tubuh jasmanimu. Nah, yang kedua jelas bahwa di dalam kehidupan kita ini juga adalah makhluk surgawi, ya. Nah, itu yang akan kita pelajari sebagai manusia di dalam kehidupan dua etinitas ini, yaitu manusia sebagai makhluk duniawi dan sebagai manusia makhluk surgawi. Ya, kita masuk kepada hal pembahasan di mana apa sih yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita sebagai makhluk duniawi. Ini supaya kita ngerti. Supaya kita jangan jadi orang yang cengeng, jadi orang yang lemah, jadi orang yang kalah dengan keadaan-keadaan di saat-saat di mana kita hidup hari-hari ini. Ya, karena saya percayalah, hamba-hambanya, setiap siapapun dari para nabi, para rasul, semua menguatkan, mengingatkan dalam kehidupan masyarakat pada saat itu. Nah, saya kebagian nih di saat-saat sekarang ini. Di akhir zaman, lagi pandemi, lagi apa semua, ya kan, tekanan-tekanan yang ada. Saya nggak tahu dari kesempatan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, bagaimana keadaan dunia lebih lagi. Nah, makanya dari sekarang, ya kan, dari sekarang saya mau Bapak Ibu Saudara itu memiliki dasar yang kuat gitu loh, supaya ngerti gitu, pada hakikatnya saya ini siapa, gitu loh, sehingga kita tidak tertipu dengan tipu daya manusia. Saya sudah jelaskan ya, agama pagan itu akan terus dikembangkan untuk melupakan kita bahwa pada hakikatnya kita ini juga adalah manusia surgawi, ya. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan ini kalau kita mengerti dalam tujuannya, yang pertama ya, bahwa di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-9, di mana Rasul Paulus berkata demikian, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ya, jadi dalam hal ini atau dari ayat ini kita bisa melihat bahwa apa yang menjadi tujuan Allah sebelum permulaan zaman ketika Ia menciptakan manusia, sederhana sih, untuk menyatakan apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Dengan kata lain bahwa Allah mau kita itu menjadi contoh. Menjadi contoh buat siapa? Buat manusia lainnya. Dalam hal apa? Dalam hal keberhasilan apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu.
Jadi dalam hakikatnya Allah mau sebagai manusiawi kita yang ada di dunia ini, sebagai manusia duniawi, Allah mau kita ini berhasil di dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jadi jangan bilang bahwa dunia ini jahat, dunia ini kejam, lalu saya nggak usah bergaul, saya nggak usah berdagang, saya nggak usah bekerja, saya nggak usah berbisnis. No. Justru dengan apa yang menjadi keberadaanmu dalam fungsi dan tugasmu, Allah mau engkau berhasil. Dalam keberhasilanmu itulah nanti orang akan melihat, benarlah bahwa sesungguhnya Allah yang kita sembah, Allah yang menjadikan kita berhasil. Haleluya. Ya. Jadi pahami ini, jadi keadaan apa yang ada pada hari-hari ini jangan membuat engkau berdiam, jangan engkau membuat menjadi stagnan, menjadi tidak berhasil. Berhasillah dalam kehidupanmu, apapun itu menjadi tanggung jawabmu. Sebagai suami, jadi suami yang berhasil. Sebagai istri, jadi istri yang berhasil. Ya, bukan cuma sebagai laki-laki, tetapi juga sebagai ayah. Ini juga harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Hal yang kedua selanjutnya, ya, jadi ini perlu untuk kita pahami. Apa yang Allah mau dalam kehidupan kita, ya. Jadi jelas di dalam Zakaria pasal 8 ayat 13 dikatakan ini. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat, ya. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Jelas ya di sini ya, dalam pembahasan Alkitab selalu merujuk kepada bangsa Israel, ya. Bagaimana Allah menjadikan bangsa ini sebagai role model, ya, buat bangsa-bangsa lainnya. Nah, kita dicangkokkan, dikatakan sebagai Israel rohani. Secara rohani kita ini adalah anak-anak Allah yang dipilih oleh Allah. Ya, nah itu sebabnya Allah mau bukan hanya kita menyadari bahwa kita sudah diampuni dosa-dosa kita, bukan hanya kita sudah boleh dilepaskan dari setiap kutuk-kutuk dosa kita, bahkan kita sudah boleh mengalami perubahan kehidupan yang Allah mau, yaitu apa? Supaya kita itu menjadi berkat buat orang lain. Itu tujuan Allah. Yang pertama supaya kita berhasil, yang kedua supaya kita itu menjadi berkat buat orang lain. Jangan lupakan ini. Sehingga engkau tidak terjebak dengan mengumpulkan harta, mengumpulkan apa yang menjadi keberhasilanmu tanpa engkau menyadari bahwa engkau harus menjadi berkat. Itu tujuan Allah menciptakan kita. Supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa di dalam tanggung jawab kita ini ada tanggung jawab kita yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Dalam tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia. Maka berhasillah engkau dalam hidupmu. Maka jadi berkatlah engkau dimanapun kau ada. Tanamkan hal ini. Haleluya. Yang ketiga selanjutnya, apa yang menjadi hakikat kita sebagai manusia duniawi? Di dalam 1 Korintus 3:9 dikatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Artinya apa? Untuk menjadi kesadaran kehidupan kita, bahwa kita harus menjadi berhasil, kita harus menjadi berkat, kita juga ini adalah kawan sekerja Allah. Artinya apa? Lu jangan mau lu sendiri bawa diri lu. Kalau istilah Betawi. Jangan suka-suka diri kita untuk membawa diri kita. Ayo dong kita bangun pagi, kita serahkan hidup kita untuk Tuhan pimpin. Kenapa? Kita kawan sekerja Allah. Tuhan mau bikin apa nih untuk apa yang akan saya kerjakan hari ini? Tuhan mau bikin apa nih untuk saya, apa yang harus saya lakukan kepada suami saya, kepada istri saya, kepada anak-anak saya. Begitu. Jangan tiba-tiba kita berpikir bahwa capek nih, saya harus siapin makan suami, harus inilah, harus itu. Ya kan? Ngeluh terus. Ini kita partner kerja sama Allah, gitu loh. Makanya itu yang saya katakan dalam setiap paginya, setiap malamnya bahkan saya sudah berdoa dan bergumul sama Tuhan. Tuhan, ini apa yang akan saya bagikan? Ayo Tuhan mau ngomong apa sih sama setiap Bapak Ibu Saudara? Tuhan mau nyampaikan apa sih? Supaya apa? Supaya saya berkenan sebagai rekan kerjanya. Alkitab yang bilang kok kita adalah kawan sekerja Allah. Sadari akan hal itu. Supaya apa? Supaya jangan stres. Supaya kau jadi kuat. Kenapa? Kawan sekerja Allah. Loh, logika sederhananya nih, kalau kita jadi partner kerjanya presiden, gak usah presiden lah, siapa pengusaha yang hebat, ya kan? Lain cara kerja kita, lain berpikir kita, ya kan? Ini kawan sekerja Allah. Kawan sekerja Allah cengeng, kawan sekerja Allah malas, kawan sekerja Allah kok kayak orang gak ngerti apa yang harus dilakukan dalam hidupnya. Gak boleh. Haleluya. Marah nih saya.
Pagi-pagi udah marah sama pendeta. Bukan. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti itu pada hakikatnya. Siapa Bapak Ibu Saudara? Abaikan apa yang saya tekankan di dalam kehidupan saya kalau saya marah-marah. Tetapi dengarkan firman Allah. Kita kawan sekerja Allah. Pegang prinsip itu. Jangan takut. Masa sih ada rekan kerja yang punya masalah lalu rekan kerja lainnya nggak menolong? Nggak mungkin. Ya kan? Kita rekan kerjanya Allah. Mana mungkin Allah membiarkan kita? Haleluya. Yang selanjutnya, yaitu apa? Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita diminta Tuhan di dalam keberadaan tubuh jasmani kita sebagai manusia duniawi ini, ya kan? Kita diminta Tuhan untuk apa? Untuk berhasil, untuk menjadi berkat, menyadari bahwa kita kawan sekerja Allah. Lalu yang keempat selanjutnya apa? Untuk kita memiliki kehidupan yang utuh, roh, jiwa, dan tubuh. Kita nggak bisa hanya kerja terus, nggak ada hubungan dengan Tuhan, nggak ada berdoa sama Tuhan. Kita juga tidak diajarkan Tuhan untuk berdoa terus, nggak ada kerja-kerjanya, ya kan? Lalu setiap kali kita mau disuruh kerja, kamu nggak tahu apa Tuhan mau datang, masih juga mikirin duit, masih juga mau mikirin makan, masih juga mikirin kerja. Berdoa terus, biar waktu Tuhan datang maka kita akan diangkatnya. Itu juga nggak diajarin Tuhan. Seimbang dalam hidup ini, makanya dikatakan apa? Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu itu terpelihara sempurna. Artinya apa? Ada keseimbangan dalam kehidupan. Dengan kata lain menjadi utuh, menjadi sempurna. Yang satu ditinggikan, jangan lupakan yang lain. Tetapi mari bersama-sama di dalamnya. Secara rohmu, secara jiwamu, secara tubuhmu, secara keseluruhan hidupmu. Haleluya. Amin. Jadi itulah hal yang Allah mau supaya kita itu apa? Supaya kita memiliki integritas penuh dalam keimanan Kristen kita. Ya. Jadi jangan sampai kita akhirnya, sore ini saya mau katakan, kita bicara tentang kita percaya kepada Tuhan, ya kan? Ada orang-orang yang begitu. Allahku adalah Allah yang dahsyat. Allahku adalah Allah yang luar biasa. Allah yang hebat dalam pengakuannya. Tapi ujung-ujungnya apa? Dalam kebesaran Allah, Allah itu Allah yang kaya menciptakan langit dan bumi. Ngomong-ngomong gue pinjam duit. Tidak dilarang pinjam duit. Cuman lu nggak usah pakai pakai primbol, pakai prolog itu tentang kebesaran Allah. Udah langsung aja, ya kan? Supaya apa? Supaya jangan bikin malu Tuhan, gitu loh. Lah kata lu tadi Allah besar, Allah berkuasa, Allah kaya. Kok masih pinjam duit, ya kan? Saya mau katakan tadi nggak apa-apa. Tetapi jangan sampailah mengkamuflase, ya kan? Sampai akhirnya kita jadi orang yang munafik gitu. Kita menjadi orang yang seolah-olah bahwa wah, saya ini diberkati Tuhan. Tetapi dalam realita, dalam kenyataannya nggak demikian. Kita ini bahagia dalam Tuhan, tetapi realitanya dalam kenyataannya nggak begitu. Ya kan? Kita kuat dalam Tuhan, tetapi realitanya, kenyataannya nggak begitu. Nah ini yang bahaya. Itu namanya kemunafikan yang saya sudah jelaskan. Berpura-pura. Realitanya aja, gitu loh. Ya kan? Oleh karena itu ini hal yang penting untuk kita miliki dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita memiliki keutuhan. Dan akhirnya apa? Kita mencapai yaitu namanya kematangan pribadi. Gitu loh. Ya. Lihat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Haleluya. Ini yang menjadi target hidup kita, yaitu apa? Mencapai kematangan penuh di dalam Kristus sebagai pribadi duniawi yang ada, sebagai pribadi manusia yang dibuat dari debu dan tanah ini. Target kita adalah mencapai kesempurnaan, mencapai kematangan yang penuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini yang harus kita bangun. Sehingga kita tidak pusing dengan apa yang namanya vaksin, kita tidak pusing dengan apa yang menjadi obat-obatan berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Kalau target kita, tujuan kita adalah kedewasaan penuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini yang harus kita pahami. Kenapa? Loh, kita dibuat dari debu dan tanah, yang artinya debu dan tanah ini nggak bisa dibawa ke sorga. Dia harus tinggalkan di bumi, karena memang dari bumilah kita diciptakan. Dari bumilah bahan tubuh jasmani kita. Makanya jangan takut dengan kematian. Kenapa? Artinya kita masuk ke dalam keabadian.
Kalau kita masuk dalam keabadian yang mana nih? Keabadian yang mati kekal atau keabadian surga kekal, kehidupan kekal? Nah, itu sebabnya dari sekarang ketika kita menyadari dalam kehidupan kita, perhatikanlah cara hidup kita. Tetapi Tuhan juga tidak mau kita hanya berdiam diri, Tuhan mau kita berhasil, Tuhan mau kita menjadi berkat, Tuhan mau kita menyadari bahwa kita itu adalah rekan kerjanya. Tuhan mau kita juga memiliki keutuhan dalam kehidupan kita secara roh, jiwa, dan tubuh. Ada keseimbangan secara penuh. Dan selanjutnya kita juga mau, Tuhan juga mau kita itu menjadi dewasa penuh. Kita itu menjadi sempurna dalam perjalanannya. Udah ada yang sempurna belum? Belum. Justru itu saya pun juga mengejar target itu. Haleluya. Kalau kita memahami akan hal ini, kita nggak jadi orang Kristen yang cengeng, kita nggak jadi orang Kristen yang mundur, kita nggak jadi orang Kristen yang selalu maunya diangkat-angkat, kita nggak jadi orang Kristen yang selalu maunya diojok-ojok atau diolok-olok, ayo, ya kan? Nggak gampang tersinggungan. Orang mau bilang menolak kita dalam apa yang menjadi kebutuhan kita. Misalnya kita sebagai seorang sales, kita memberikan apa yang menjadi produk kita, lalu kita ditolak, nggak apa-apa. Saya harus berhasil. Keberhasilan saya mungkin bukan dari tempat itu. Keberhasilan saya mungkin dari tempat yang lain. Gitu dong punya prinsip. Haleluya. Ini yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Makanya itu yang saya bilang, saya gak pusing dengan siapapun yang menjadi hamba-hamba Tuhan yang lainnya dalam pengajaran-pengajaran mereka. Tetapi saya harus pusing dengan apa yang menjadi pengajaran saya. Benar gak? Sesuai gak dengan Alkitab? Itu yang harus saya ukur selalu dengan apa yang menjadi kebenaran firman Allah. Kalaupun ada hal-hal yang menjadi salah dalam kekurang pengertian saya, it's okay. Saya belajar. Harus selalu seperti itu, karena target kita harus berhasil. Dalam panggilan kita, saya sebagai hamba Tuhan secara penuh, maka saya harus berhasil dalam panggilan saya di hadapan Tuhan. Yang kedua, saya harus jadi berkat. Apa yang harus saya lakukan? Lah, inilah tanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Saya harus menyampaikan firman Tuhan sebagaimana kemampuan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya setiap bangun pagi. Saya bersyukur, saya sampaikan firman Allah. Lalu selanjutnya di dalam apa yang menjadi penyampaian, saya mengajak Tuhan, saya mengajak Roh Kudus untuk bekerja sama. Kenapa? Karena dia adalah rekan kerja kita. Lalu selanjutnya saya mau menyeimbangkan dalam roh, jiwa, dan tubuh saya. Apa yang perlu saya perhatikan dalam kesehatan tubuh saya perhatikan. Saya minum obat, saya minum obat. Tetapi ada sisi lain di mana saya harus membangkitkan iman saya. Kalau saya tidak perlu minum obat, saya tidak perlu minum obat. Dan akhirnya saya harus punya target. Bagaimana saya bisa mencapai kedewasaan penuh. Bagaimana saya bisa mencapai kesempurnaan penuh. Nah, ini proses dalam hidup dari hari ke hari. Haleluya. Itulah yang menjadi bentuk di dalam keberadaan kita sebagai hakikatnya kita ini adalah manusia duniawi. Ya, bagus. Jadi ingat betul itu. Nah, sebagai manusia rohani, apa yang Allah mau dalam kehidupan kita yang ada, ya. Alkitab ingatkan dalam kehidupan kita, ya, di dalam Titus pasal yang kedua, ya, pada ayat yang ke-12, apa yang Alkitab katakan, ya, supaya setiap kita mengerti di dalam kehidupan kita, ya, dalam Titus pasal yang kedua. Memang ada kitab Titus? Ada, selama ini kita nggak pernah baca, ya. Ada orang-orang yang tidak pernah baca Alkitab sehingga waktu dia bilang tentang nama dia bingung, ya kan begitu kan? Oke, kita lihat di sini ayat yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi tujuan Allah, ya, menciptakan kita sebagai makhluk surgawi. Maka apa? Dia mau kita itu beribadah kepadanya, bukan beribadah kepada kepercayaan-kepercayaan, adat istiadat, tradisi nenek moyang dan sebagainya yang mengatakan harus ini, harus itu, ya kan? Lewat di sini harus mendehem 3 kali dan sebagainya. Kalau lihat ada di jalanan lampu, pakai lampu dim dan sebagainya, itu bukan beribadah kepada Allah. Ini hal yang harus kita miliki dalam kehidupan kita supaya apa? Supaya kita menyadari selama kita dikatakan apa? Sebagai manusia duniawi, tinggalkan keinginan-keinginan daging. Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 sampai 21.
Ya, itu keinginannya, tapi tidak salah dalam keberadaan kita sebagai manusia yang dibentuk dari debu dan tanah. Kita ini tidak boleh lupakan hal itu. Kita belum jalan di atas angin, kita belum jalan di atas udara, kita masih menginjak bumi. Artinya Tuhan mau dalam keberadaan kita ini, dalam hakikatnya sebagai manusia duniawi, kita harus berhasil, kita harus menjadi berkat, kita menyadari bahwa kita nggak sendirian, ada Allah yang menyertai kehidupan kita. Lalu kita mau supaya setiap kita itu, supaya Allah mau supaya kita itu, kita memiliki kesempurnaan, ya kan, dan keseimbangan dalam kehidupan, gitu loh, ya. Nah, sebagai makhluk rohani, Allah mau kita itu beribadah kepadanya. Jangan lupakan, ya nggak bisa engkau berkata bahwa saya nggak bisa berdoa setiap pagi karena urusan saya. Nggak bisa. Selama kau ada di dunia ini, jangan lupa bahwa di dalam diri kita itu ada dua etinitas, manusia jasmani dan manusia rohani. Nah, sebagai makhluk surgawi, kita harus beribadah kepadanya selama kita ada di bumi. Nanti kalau di sana kita nggak tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah, tetapi pikirin aja yang di bumi dulu, gitu loh, ya. Jadi jangan sampai kita tidak beribadah. Haleluya, ya. Makanya kalau ada istilah bilang, ini saya punya anjing, karena saya yang miara, lalu dibilang ini anjing Kristen. Mana ada, binatang nggak ada yang begitu-begitu, manusia, ya. Yang kedua selanjutnya, untuk apa kita diciptakan? Ya, di dalam Hosea pasal yang ke-6, ya. Dalam Hosea pasal yang ke-6, supaya kita mengerti tujuan Allah menciptakan kita sebagai makhluk rohani atau makhluk surgawi, ya. Dalam Hosea pasal yang ke-6 dikatakan demikian pada ayat yang ke-3. Marilah kita mengenal dan sungguh-sungguh dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengaliri bumi. Haleluya. Yang kedua, ya, jadi selain kita beribadah kepada Allah, Allah juga mau dalam keberadaan dua etinitas ini, di mana kita sebagai makhluk surgawi juga, untuk mengenal siapa Allah kita. Nggak mungkin kita mengenal Allah kita dari dunia ini, kalau bukan dari Alkitab yang diberikan kepada manusia di dunia ini. Firman Allah yang adalah Alkitab. Makanya itu yang saya bilang, jangan malas-malas untuk belajar Alkitab. Jangan malas-malas untuk membaca firman Allah. Mengenal Allah itu artinya secara pribadi. Nggak cuma secara berjamaah waktu kita ada di gereja, tapi secara pribadi bangun pagi sebelumnya kita berdoa, kita bersekutu, lalu kita baca Alkitab, dan sesudah itu kita perlu konfirmasi dari Allah berkaitan dengan ayat yang kita baca. Kadang-kadang ada sinkronasi antara apa yang kita baca dengan apa yang disampaikan oleh pendeta. Nah, itu sebabnya hal sebagai kedua yaitu bagaimana Allah mau untuk kita itu apa? Beribadah kepadanya dan mengenal Dia. Ini tantangan di akhir zaman, kembali kepada hakikatnya. Dan yang terakhir, ya Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 pada ayat yang pertama, supaya kita sadar gitu loh ya. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama dikatakan, karena kami tahu bahwa kita kemah tempat, ya, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, nih tubuh jasmani nih. Tubuh jasmani ini kayak kemah buat roh, ya. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tuh, ya Bapak Ibu Saudara, jadi kita akan masuk kepada kekekalan. Nah, itu sebabnya Alkitab mengajarkan pagi hari ini dalam kehidupan kita, secara sejatinya manusia terdiri atas dua etinitas, ya. Yang pertama dalam keberadaan sebagai manusia jasmani, ya, sebagai manusia yang ada di dunia ini disebut sebagai manusia duniawi, ya, karena kita dibuat dari debu dan tanah. Lalu kita diminta Allah supaya berhasil, tetap harus berhasil, lalu menjadi berkat, lalu menyadari ada kawan sekerja Allah, kita adalah kawan sekerja Allah, lalu mulai memiliki hidup yang seimbang, ya, secara roh, jiwa, dan tubuh itu sempurna. Lalu kita mulai hidup memiliki tujuan, fokus, yaitu apa? Menjadi serupa dengan Kristus, ya. Target kita menjadi dewasa dalam iman, dalam pertumbuhan kita yang ada. Nah, sebagai manusia rohani, kita diingatkan Tuhan untuk tidak boleh lupa beribadah, untuk tidak boleh lupa untuk mengenal Allah, membaca firman Allah dalam persekutuan pribadi yang ada, untuk mengingat bahwa pada akhirnya dari semua ini yang akan dihancurkan atas dunia ini akan masuk kepada kekekalan kematian kekal atau kekekalan kehidupan kekal.
pilihannya ada sama kita. Nah, kita bersyukur di dalam Tuhan Yesus Kristus bahwa kita ada di dalam janji Tuhan, yaitu surga kekal adanya. Jadi jangan takut, jangan cemas. Kalaupun hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi di kehidupan kita toh akan kembali ke dalam kekekalan. Mungkin ada jadwalnya yang duluan, ada jadwalnya yang nanti, ada jadwalnya yang kemudian, gitu loh. Nah, kita tidak tahu masing-masing jadwal ke dalam kekekalan itu kapan. Tetapi inilah saatnya untuk kita hidup di dunia ini. Hiduplah berhasil dalam bidangmu, dalam tanggung jawabmu. Hiduplah menjadi berkat, sadari itu, ya, engkau tidak bisa hanya sendirian, engkau harus menjadi berkat buat banyak orang. Sadari bahwa engkau juga tidak sendirian, ada Tuhan sebagai rekan sekerjamu, ya, dan juga di dalam kehidupan kita harus seimbang. Selanjutnya kita juga harus memiliki tujuan dalam hidup, bukan tujuan berapa banyak harta yang kita miliki, tetapi tujuan kita adalah menjadi serupa dan segambar seperti Kristus. Haleluya. Amin, puji Tuhan ya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, inilah hal yang boleh saya bagikan buat saya Bapak Ibu saudara. Minta maaf kalau lebih sedikit waktunya ya, karena memang sebagaimana janji saya katakan bahwa setiap harinya kita mau bicara tentang firman Allah itu 1 jam ya, dari jam 6 sampai jam 7. Ya, ini saya tahu sudah jam 7 lewat, tetapi oke lah ya, kalau lagi semangat begitu tuh ya. Haleluya. Sebelum saya berdoa, saya mau menyapa dulu ya Bapak Ibu saudara yang tadi belum sempat saya sapa. Dalam kesempatan saat ini ya, saya mau menyapa buat setiap hamba-hambanya. Shalom, selamat pagi buat Pak Hengki. Haleluya, puji Tuhan ya. Tuhan berkati ya Pak. Begitupun juga shalom, selamat pagi buat hambanya Pak Hendra Antonio. Sehat selalu ya Pak. Salam buat Ibu ya. Puji Tuhan. Juga shalom, selamat pagi buat Bapak Iwan Asan. Bapak Iwan, shalom Pak, selamat pagi, sehat selalu ya Pak ya. Lalu juga buat Bapak Gabriel ya, shalom, selamat pagi, haleluya. Hambanya juga Pak Om, puji Tuhan, shalom, selamat pagi, haleluya. Ya, saya bersyukur dalam kesempatan pagi hari ini boleh bersama dengan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Puji Tuhan ya. Saatnya kita akhiri apa yang menjadi kebersamaan kita dalam kesempatan pagi hari ini. Kiranya apa yang menjadi kebersamaan kita ini, doa saya menjadi berkat buat setiap Bapak Ibu Saudara, menguatkan, menuntun, membimbing, membawa setiap Bapak Ibu Saudara terus melihat Tuhan Yesus Kristus sebagai tujuan utama dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebersamaan kami pagi hari ini, memulai aktivitas hidup kami sepanjang hari Jumat ini. Tuhan tolong setiap kami, kiranya Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang ada, berkati di dalam apa yang menjadi kesehatan, berkati di dalam apa yang menjadi keberadaan Bapak Ibu Saudara yang ada, baik di dalam dagang, usaha, bisnis, pekerjaan yang ada. Tuhan, hamba juga berdoa, kiranya Tuhan juga memberkati dalam kesehatan keluarga mereka masing-masing, dijauhkanlah dari virus corona dan sebagainya. Ada proteksi, ada perlindungan kuasa darah Yesus yang melindungi, menjaga setiap mereka semua yang ada. Terima kasih Bapak di surga, dan kami juga berdoa buat setiap kebutuhan apapun yang menjadi kebutuhan setiap Bapak Ibu Saudara. Cukupkanlah dengan cara Tuhan yang ajaib untuk masalah-masalah keuangan, masalah pekerjaan, dan masalah-masalah dagang, dan masalah-masalah lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan doa berkat, dan hamba juga berdoa Tuhan berkati buat setiap gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Berkati setiap hamba Tuhan yang melayani di mana-mana tempat, bahkan sampai di pelosok-pelosok pedalaman daerah yang ada. Tuhan kiranya memberkati. Kami juga berdoa memberkati buat daerah-daerah yang mengalami bencana alam. Tuhan kiranya tolong hiburkan hati mereka, kuatkan hati mereka yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan doa berkat dalam kehidupan setiap mereka yang mengalami bencana alam yang ada. Kami juga berdoa buat negeri dan bangsa kami Indonesia. Kami tahu Indonesia ada di hatinya Tuhan. Berkati Indonesia, lawat Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para kepala daerah, bahkan juga para pemimpin-pemimpin kami lainnya. Tuhan kiranya juga memberkati. Kami juga berdoa buat Polri dan Kapolri, bahkan TNI dan Panglima. Tuhan juga memberkati, memberikan hikmat di dalam apa yang menjadi tanggung jawab mereka yang ada. Begitupun kami juga berdoa buat para medis, dokter, perawat, suster, brother, semuanya. Kiranya Tuhan memberkati setiap mereka yang ada. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya dijauhkanlah virus corona atas kehidupan mereka, sebagaimana mereka berhadapan langsung daripada setiap pasien-pasien COVID yang ada. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai setiap para medis yang ada. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya kami berdoa, menyerahkan apa yang menjadi aktivitas hidup kami sepanjang hari ini. Kami imani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan, hari di mana kami boleh mengalami kedahsyatan Tuhan. Haleluya. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu, atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan
kerjakan, turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Haleluya. Mari kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ingat, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Terima kasih loh untuk doa-doa Bapak Ibu Saudara, karena pada hasil kemarin saya sudah dinyatakan negatif untuk apa yang menjadi keberadaan saya terpapar virus corona yang ada ya. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama melayani yuk. Kita bagikan, kita share setiap apa yang menjadi kebersamaan kita pagi hari ini kepada siapapun yang ada ya. Imani hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan. Haleluya. Sukses menjadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkati. Shalom.